Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek teknologi informasi dalam memenuhi proyek UTS saya pada kali ini di semester 7. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan di sini ada 5 bab. Yang pertama yaitu mengenai manajemen proyek sistem informasi. Yang kedua, ciri-ciri proyek. Yang ketiga, perbedaan proyek versus operasional. Yang keempat, tujuan dan manfaat proyek sistem informasi. Yang kelima, metodologi dan tools. Pembahasan pertama yaitu mengenai manajemen proyek sistem informasi. Adapun pengertian manajemen yaitu merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Agar proses manajemen berjalan lancar, diperlukan sistem serta struktur organisasi yang solid. Pada organisasi tersebut, seluruh aktivitasnya haruslah berorientasi pada pencapaian sasaran. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menuangkan konsep, ide-ide manajemen. Jadi, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian tanggung jawab yang berhubungan erat satu sama lainnya. Manajemen proyek adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terbesar atas pelaksanaan proyek. Pekerjaan utama dari manajer proyek adalah mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan proyek dari awal sampai selesai. Hal-hal yang perlu dilakukan seorang manajer proyek adalah manajer proyek harus mendefinisikan proyek. Manajer proyek harus menetapkan tujuan akhir dari proyek. Manajer proyek harus menginformasikan kepada stakeholder tentang perkembangan pelaksanaan proyek. Manajer proyek harus mengenali resiko yang mungkin terjadi dan meminimalkan dampak terhadap penyelesaian proyek. Dan terakhir, manajer proyek harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Yang kedua, kita akan membahas tentang proyek. Proyek ialah suatu kegiatan yang kompleks dan mempunyai sifat yang tidak terdapat terjadi berulang. Memiliki waktu yang terbatas, spesifikasi yang sudah ditentukan di awal untuk menghasilkan suatu produk. Karena adanya batasan-batasan dalam melakukan suatu proyek, maka sebuah organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sinkron sehingga tujuan proyek bisa tercapai. Organisasi proyek juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Bab selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri proyek. Ciri-ciri proyek ada 5. Yang pertama, memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir. Sifatnya sementara karena siklus proyektif relatif pendek. Ketiga, dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, anggaran, biaya, dan mutu hasil akhir. Keempat, merupakan kegiatan non-rutin, tidak berulang-ulang. Jadi, proyek hanya sekali. Lalu yang terakhir, kelima, keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya. Pembahasan ketiga yaitu mengenai perbedaan proyek versus operasional. Adapun yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh dan optimal pada suatu masalah tenaga kerja, barang, mesin, peralatan, bahan baku, ataupun produk apapun yang dapat dijadikan barang atau jasa yang tentunya dapat diperjualbelikan. Yang mana terdapat manajer operasional yang bertanggung jawab terhadap penghasilan produk atau jasa, mengambil keputusan yang berhubungan dengan fungsi operasi dan sistem transformasi, serta menimbangkan pengambilan keputusan dan fungsi operasi. Lalu yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu manajemen operasional, sekarang kita akan mengetahui manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa, sehingga
Dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan, suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara kontinu, berulang-ulang dan berorientasi ke proses. Sebagai suatu proses yang terus-menerus, pekerjaan yang rutin tidak dianggap suatu proyek. Pembahasan keempat yaitu mengenai tujuan dan manfaat. Tujuan manajemen proyek sistem informasi terbagi menjadi 6. 1. Mengoptimalkan kondisi tim. Kedua, mengatasi resiko. Ketiga, menyusun perencanaan dengan tepat. Keempat, menjaga kualitas dan integrasi. Kelima, dapat mengatur anggaran. Dan keenam, mentuntaskan proyek tepat waktu. Adapun manfaat dari manajemen proyek sistem informasi yaitu sebagai berikut, terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, rencana yang tertata dan jelas, meningkatkan kolaborasi tim. Kedua, menentukan peran setiap orang akan menghilangkan yang membingungkan. Ketiga, goal yang ditentukan dengan baik akan meningkatkan efektivitas tim. Keempat, menentukan rencana komunikasi agar tim tetap selaras dan fokus. Kelima, alat manajemen proyek dapat membantu meningkatkan efisiensi. Jadi sudah dipaparkan mengenai tujuan dan juga manfaat manajemen proyek sistem informasi. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan metodologi dan tools dalam manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama ada metode waterfall. Metode ini adalah metode yang sempurna bagi mereka yang sudah mempersiapkan segala sesuatu yang sebelumnya dan meramalkan tidak ada perubahan. Metode ini memastikan bahwa hasil pekerjaan harus sangat spesifik dari kuantitas hingga kualitasnya, sehingga Anda dapat dengan langsung sukses mencapai tujuan jika proyek Anda selesai. Kedua, metode agil. Metode ini adalah memecah proyek menjadi beberapa tugas kecil, yaitu kita bagi menjadi tas-tas yang ada untuk dikerjakan oleh tim, di mana setiap tugas ini pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan proyek secara keseluruhan secara perlahan. Ketiga, metode LAN. Cara tradisional digunakan dalam manajemen proyek. LAN PM adalah metode untuk menghilangkan duplikasi dari sistem dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat berkolaborasi secara efisien. Keempat, metode Kanban. Kanban adalah metode manajemen proyek yang didasarkan pada pendekatan visual. Dalam bahasa Jepang, Kanban artinya adalah billboard. Metode ini membantu manajemen alur kerja dengan menyajikan aktivitas di papan Kanban, sehingga setiap orang dapat melihat apa status tugas tersebut dan perkembangannya. Kelima, metode Six Sigma. Six Sigma dikembangkan oleh insinyur Motorola pada pertengahan 1980-an untuk meningkatkan efisiensi dengan mendeteksi kelemahan proyek. Metode ini mempekerjakan staf yang ahli di bidang manajemen proyek dan menggunakan kontrol kualitas yang membutuhkan statistik ilmiah. Ada juga pendekatan Lean Sigma yang menggabungkan teknik Lean dengan menghapus segala bentuk tugas yang dinilai membuang-buang waktu dan biaya saja. Metode yang keenam yaitu Critical Path Method. Untuk menentukan urutan dan panjang tugas proyek, buat model yang berisi semua tugas yang dijelaskan dalam struktur rincian pekerjaan. Anda akan menggunakan data ini untuk menentukan tugas-tugas penting yang harus dilakukan sesuai jadwal agar proyek tetap pada jalurnya. Metode CPM ini paling cocok untuk proyek kecil menengah. Namun, seiring berjalannya proyek, akan susah bagi anggota tim untuk membuat laporan karena data akan sangat banyak sekali dan tanpa penggunaan software. Tentu akan menghabiskan beberapa waktu. Terakhir, yang ketujuh, metode Critical Chain Project Management. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 dalam buku Critical Path karya Eliyahu M. Goldratt dan telah dikreditkan dengan membuat proyek 10-50% lebih cepat atau lebih murah. Tentu saja, metode ini dapat digunakan oleh bisnis besar dan kecil, serta untuk proyek di sektor seperti manufaktur, produksi, software, serta penelitian dan pengembangan teknologi. Terima kasih telah
Terima kasih atas waktu dan juga presentasinya. Berikut presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga ilmu dan juga informasi yang saya sampaikan dapat berguna bagi saya umumnya dan juga bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan ataupun kontak, bisa menghubungi kontak saya di email ataupun nomor telepon dan juga website saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.